Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Teti. Pada kesempatan ini kita belajar tentang bangun ruang, yaitu kerucut. Kita akan mencari luas permukaan dan volume kerucut. Materi ini yaitu materi matematika untuk kelas 9 di semester genap, baik siswa SMP maupun MTS. Anak-anak semua, seperti yang kalian lihat, di situ contoh-contoh kerucut yang sering kalian temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Menarik bukan? Marilah kita belajar matematika yang asik dan menyenangkan. Pengertian kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki dua sisi, yaitu sebuah lingkaran dan sebuah bidang lengkung. Lingkaran pada kerucut secara umum bertindak sebagai alas, dan bidang lengkung menunjuk sebuah titik yang merupakan puncak kerucut. Kerucut merupakan salah satu jenis limas yang istimewa. Baiklah, sebelum mempelajari rumus volume kerucut dan luas permukaan kerucut, sebaiknya kita memahami dulu sifat-sifat kerucut, bagian dari kerucut, dan jaring-jaring kerucut. Sifat-sifat kerucut. Berikut adalah sifat-sifat kerucut. Kerucut tersusun oleh dua buah sisi, yaitu lingkaran dan sebuah sisi lengkung. Sisi yang berbentuk lingkaran merupakan alas kerucut. Sisi yang berbentuk bidang lengkung membentuk selimut kerucut. Bidang lengkung pada kerucut merupakan juring lingkaran atau sektor. Kerucut mempunyai satu rusuk, dan kerucut mempunyai satu titik puncak. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan melihat, memperhatikan unsur-unsur yang ada pada kerucut. Perhatikan gambar sebelah kiri, itu gambar kerucut. Nampak terlihat puncak kerucut, selimut kerucut, dan alas kerucut. Jika kerucut itu alasnya dipotong, sehingga akan membentuk jaring-jaring kerucut. Ya. Gambar sebelah kiri itu gambar kerucut yang sebelum dipotong bagian bawahnya. Gambar yang kanan adalah gambar kerucut yang sudah dipotong bagian sisi alasnya sehingga membentuk jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut. Dalam ilmu geometri, bahwasanya bangun yang disebut kerucut yaitu sebuah limas istimewa yang mempunyai alas lingkaran, sisi tegak kerucut, tidak berupa segitiga, namun berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Oleh karena itu, kerucut hanya mempunyai dua sisi dan satu rusuk. Untuk menghitung luas permukaan kerucut, perlu mengetahui terlebih dahulu jaring-jaring bangun ruang kerucut. Ingat ya, perhatikan. Kerucut mempunyai sisi miring yang disebut selimut kerucut, dan alas kerucut yang berupa lingkaran. Bila kerucut dibuka, maka akan ada dua bangun yang bisa diperoleh, yaitu selimut kerucut dan alas kerucut. Perhatikan juga gambar jaring-jaring tadi sebelum slide yang ini, bahwa panjang busur selimut kerucut akan sama dengan panjang keliling lingkaran alas kerucut. Perhatikan juga gambar pada slide itu. Nampak jelas terlihat sisi-sisi yang terdapat pada kerucut. Gambar tersebut di mana sisi alasnya berada di atas, sisi tegaknya di bawah. Itu sama saja dengan gambar yang sebelumnya, terdiri dari dua sisi. Perhatikan sisi alasnya berbentuk lingkaran dan sisi tegaknya berbentuk selimut kerucut.
Baiklah anak-anak semua, kemudian kita belajar mencari luas permukaan kerucut. Namun sebelumnya kita memahami dulu rumus untuk mencari luas permukaan kerucut. Permukaan kerucut yaitu berupa gabungan dari selimut kerucut dan alas kerucut. Alas kerucut yaitu bidang lingkaran dengan jari-jari R. Sehingga rumus luas alas sama dengan rumus luas lingkaran, yaitu Pi kali R pangkat 2. Luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Luas permukaan kerucut sama dengan Pi kali R pangkat 2 ditambah Pi kali R kali S. Luas permukaan kerucut disederhanakan yaitu Pi kali R dalam kurung R tambah S. Keterangan, R adalah jari-jari lingkaran alas, S adalah panjang garis pelukis, di mana Pi-nya 3,14 atau 22/7. Baiklah, pengulangan. Untuk mencari luas permukaan kerucut, perhatikan gambar sebelah kiri. Ada S itu garis pelukis, ada R itu jari-jari. Di mana luas permukaan kerucut itu luas alas ditambah luas selimut. Maka luas permukaan kerucut Pi kali R pangkat 2 ditambah Pi kali R kali S. Atau disederhanakan luas permukaan kerucut sama dengan Pi kali R dalam kurung R tambah S. Selanjutnya, mari kita belajar mencari luas selimut kerucut. Perhatikan gambar selimut dan alas kerucut berikut. Perhatikan kerucut, kemudian membentuk selimut kerucut dan alas kerucut yang disebut jaring-jaring, yang tadi sudah dijelaskan. Jika selimut kerucut dibentangkan, maka akan terbentuk menjadi bidang juring atau sektor lingkaran dengan busur yang sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2 kali Pi kali R. Jika diperhatikan bidang juring ini merupakan potongan dari lingkaran besar dengan jari-jari S. Lingkaran besar ini jika utuh kelilingnya 2 kali Pi kali S dan luasnya PS kuadrat. Sehingga rumus luas selimut kerucut yaitu Pi kali R kali S. Selanjutnya kita akan mencari panjang garis pelukis. Perhatikan gambar. Garis pelukis adalah panjang sisi tegak melengkung dari ujung atas sampai ke bawah. Segitiga siku-siku dibentuk oleh jari-jari, tinggi, dan garis pelukis. Dengan sudut siku-siku pada pertemuan jari-jari dan tinggi. Oleh karena itu, andai garis pelukis tidak diketahui, garis pelukis kerucut bisa dicari dengan teorema Pitagoras. Rumusnya adalah S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Selanjutnya kita akan mencari volume kerucut. Sebelumnya kita akan pelajari dulu rumusnya. Volume kerucut pada dasarnya bisa dihitung dengan rumus volume limas. Karena itu perlu diketahui luas permukaan dan tinggi kerucut itu sendiri. Volume kerucut sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alas bisa dihitung dengan rumus luas lingkaran, yaitu Pi kali R pangkat 2. Di mana R merupakan jari-jari lingkaran dan Pi merupakan konstanta dengan pendekatan 22/7 atau 3,14. Maka diperoleh rumus volume kerucut sepertiga dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali. Perhatikan contoh soal 1. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 7 cm dan panjang garis pelukisnya adalah 20 cm. Hitunglah luas alas kerucut, luas selimut kerucut, dan luas permukaan kerucut. Diketahui jari-jari 7 cm, S-nya adalah 20 cm, maka jawabannya A yaitu luas alas kerucut sama dengan luas lingkaran. Pi kali R pangkat 2 yaitu 22/7 kali 7 kali 7 sama dengan 154 cm persegi.
B. Rumus luas selimut Pi kali R kali S, maka 22/7 kali 7 kali 20 sama dengan 440 cm persegi. Yang C. Luas permukaan kerucut, yaitu luas alas ditambah luas selimut kerucut. 154 cm persegi ditambah 440 cm persegi sama dengan 594 cm persegi. Selanjutnya, contoh soal nomor 2, kita akan mencari volume kerucut. Diketahui sebuah kerucut memiliki alas yang berjari-jari 14 cm dan tingginya 9 cm. Berapakah volume bangun tersebut? Diketahui jari-jari 14 cm, tingginya 9 cm, ditanya volume kerucut. Rumus volume kerucut sama dengan 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Maka 1/3 kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 9. Maka volume kerucut tersebut adalah 1848 cm kubik. Demikian anak-anakku pembelajaran kita hari ini tentang mencari luas permukaan dan volume kerucut. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang sudah dijelaskan tadi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam matematika dari Bu Teti. Semoga kalian tetap sehat dan selalu bahagia. Terima kasih atas perhatiannya.